Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Frustasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Frustasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV di malam hari ini. Berfirman bagi kami Tuhan, ambil alih jam pemberitaan ini dari awal sampai pada tamatnya. Berfirman buat kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini. Kami mengucapkan selamat Natal dan menjelang tahun baru bagi kita. Untuk malam hari ini kami berharap penyertaan Tuhan membuat kita tangguh dalam menghadapi apapun juga. Dan kita percaya semua boleh berubah, tapi Yesus kita tetap sama. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk mencatatnya. Kami percaya kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam hari ini adalah pentingnya perencanaan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap langkah kita mengedepankan Tuhan, sehingga kita jauh daripada kegagalan. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita buka Lukas pasal 14 ayat yang ke-28. Kami akan membacakannya untuk kita di malam hari ini. Dan ini merupakan Senin terakhir bagi kita di 2021. Ya, minggu depan kita akan masuk dalam 2022. Kami berharap firman yang kita gali malam hari ini memberikan iman, ya, pengharapan dan kasih dalam hidup kita, sehingga kita bernyala-nyala di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, Lukas pasal 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Begitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Pentingnya perencanaan, itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan menyertai kita 1 tahun. 1 tahun ada 52 minggu. Dan kita bersyukur Ebenezer sampai di sini Tuhan menuntun kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di sana. Tapi kita percaya kalau kita tunduk pada Tuhan melakukan firman-Nya, ada shalom Tuhan, ada kepastian dalam kehidupan kita. Karena Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kenapa kita menyampaikan tema ini?
Alasannya sederhana saja. Apapun yang kita tidak urus tidak akan pernah jadi baik. Haleluya. Apapun yang kita tidak urus tidak akan pernah jadi baik. Untuk melakukan apapun juga, percaya atau tidak, startnya menentukan. Kalau startnya saja sudah buruk, sulit kita untuk keluar jadi pemenang. Tapi kalau startnya baik, ada harapan untuk kita keluar menjadi pemenang. Dan kita harus optimis. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada 4 hal yang kami mau bagikan malam hari ini tentang pentingnya perencanaan. Yang jelas waktu tidak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan, waktu mesti digunakan. Bahkan waktu bukan milik kita, tapi waktu akan dipertanggungjawabkan. Pentingnya perencanaan. Bagaimana saudara dan saya boleh merencanakan untuk 2022? Betul, kita punya keterbatasan. Tapi kami percaya Tuhan baik kepada kita. Dia berikan kita firman. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Bahkan Alkitab kita menjelaskan bahwa firman itu pelita, sehingga kita tahu jalan yang akan kita tempuh. Yang pertama yang kami mau bagikan, libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Caranya bagaimana? Sebelum melakukan segala sesuatu, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Jadi libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Ada apa-apa, doa terlebih dahulu. Jangan jadikan Tuhan cuma pelengkap, tapi jadikan Dia jadi satu kebutuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya orang mau bilang apa saja tentang 2022, tapi bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Karena Alkitab katakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Haleluya. Jadi kami mau tekankan, libatkan Tuhan. Dari masalah pribadi, dari masalah keluarga, dari masalah pekerjaan, kami mau katakan, libatkan Tuhan, taruh Tuhan di depan. Kami percaya, kalau itu yang kita lakukan, bukan berarti tidak ada masalah, tapi kehadiran Tuhan itu jaminan bagi kita untuk melangkah dalam kepastian. Karena Tuhanlah yang punya kuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Banyak orang takut, haleluya, tentang 2022. Bahkan tidak sedikit yang meramalkan, ya, banyak hal akan terjadi. Kami mau katakan, ayo, kita harus lebih percaya pada firman daripada apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita baca. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat, kita dengar, kita baca. Tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Dalam bertuhan yang benar, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kita kerjakan saja bagian kita, Tuhan akan bertanggung jawab untuk menggenapkan janjinya. Sepanjang kita jadi domba yang baik, gembala yang agung itu bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi libatkan Dia. Kalau sungguh-sungguh ini ada, tetap ada harapan. Jangan takut, karena Tuhanlah yang punya kuasa. Haleluya. Kami mau tekankan untuk kita yang perlu kita lakukan untuk hari-hari ke depan ini dalam menjalani 2022. Tingkatkan kerohanian kita. Itu mutlak. Tingkatkan doa-doa kita. Tingkatkan ibadah kita. Supaya apa? Supaya lebih peka. Sehingga saudara dan saya sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena kita percaya kalau Tuhan berfirman, Dia pasti melaksanakannya bagi kita.
Yang kedua, yang kami mau sampaikan, pentingnya perencanaan. Selain perlu kita melibatkan Tuhan dengan berdoa, menghadirkan Dia dalam seluruh aspek. Yang kedua, andalkanlah Tuhan. Haleluya. Udah waktunya saudara dan saya, ya, betul-betul serius mengandalkan Tuhan. Andalkan Dia. Percaya atau tidak, tangan kita kecil, tangan Tuhan besar. Dikala saudara dan saya mau mengandalkan Tuhan, saudara dan saya akan mengalami Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Bukan cerita dan juga bukan kata orang, tapi itu nyata dalam kehidupan kita. Karena itu kami mau katakan, ya, praktekkanlah kebenaran ini, sehingga saudara dan saya akhirnya menjadi kesaksian di mana nama Yesus dipermuliakan dan ditinggikan. Semua boleh berubah, tapi Yesus kita tetap sama. Andalkanlah Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Haleluya, kami percaya kalau dulu Dia bisa membelah laut menjadi jalan, kami percaya, ya, Tuhan yang sama, tetap sama. Asalkan kita mau mengandalkan Dia, kedahsyatannya menjadi bukan hanya pengalaman hidup kita, tapi menyertai perjalanan kita, sehingga saudara dan saya akan meninggikan Yesus, dan kita percaya kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Kami ingin kita lihat satu ayat dari Yeremia pasal 17. Dikatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Jadi yang kami mau tekankan buat kita, andalkanlah Tuhan. Salah satu contoh yang kami mau angkat tentang orang yang mengandalkan Tuhan adalah Daud. Telitilah kehidupan Daud. Untuk apapun yang dia kerjakan, dia ambil waktu untuk bertanya pada Tuhan. Lantas kalau Tuhan menjawab, dia melaksanakan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Kalau dia jauh daripada kegagalan, dekat dengan keberhasilan, itulah upah bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Kami tidak bilang 2022 gampang. Ada banyak beban yang kita bawa. Beban apa itu? Beban dari 2021. Ada masih banyak sakit penyakit, dan bukan hanya itu, ada ekonomi yang masih belum begitu cemerlang, ya. Dan itu menjadi beban untuk kita di 2022. Tapi kami mau katakan, Tuhanlah yang punya kuasa. Dia bisa meratakan gunung menimbun lembah. Bahkan kami berani berkata di padang gurun sekalipun, Tuhan sanggup memberikan mata air bagi kita anak-anaknya. Jadi andalkanlah Dia. Haleluya. Yang kami mau tekankan, tegakkan kepala kita, masih ada harapan untuk kehidupan saudara dan saya. Masih ada harapan untuk keluarga kita. Masih ada harapan untuk pekerjaanmu dan kuliahmu. Karena itu kami mau katakan, jangan kecut dan jangan gentar, karena kita masih punya Tuhan yang dapat diandalkan. Haleluya. Alami kedahsyatannya. Kalau dulu Dia bisa belah laut menjadi jalan, kami percaya, ya, saat-saat ini seperti sekarang juga Dia bisa membuka jalan bagi kita. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan, karena Dialah jalannya. Dia bisa merubah jalan buntu menjadi pintu gerbang untuk kehidupan kita pribadi, keluarga kita, pekerjaan kita. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya justru bau harum Kristus akan sampai kemana-mana melalui kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Karena itu, ayo sungguh-sungguhlah bertuhan. Ya, karena Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, di luar Aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga yang kami mau bagikan buat kita, jadilah orang yang rendah hati.
Haleluya. Jadilah orang yang rendah hati. Kami ingin kita buka satu ayat dari Mazmur. Mazmur pasal yang pertama. Kami harap kebenaran ini menguatkan kita mengakhiri tahun ini dan menjalani tahun yang baru. Betul. Ya, kita nggak tahu, tapi kita punya firman. Asalkan kita mau mengikuti apa yang Tuhan katakan, kita akan lihat janjinya digenapkan dalam kehidupan kita. Mazmur pasal yang pertama. Dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dahsyat. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Jadilah orang yang rendah hati. Kalau kita memperhatikan ayat yang ketiga ini, ya, keberhasilan itu digambarkan seperti pohon di tepi aliran air. Apa artinya? Sukses tidak pernah berdiri sendiri. Karena itu jadilah orang yang rendah hati. Ya, jangan sombong. Tuhan menentang orang yang congkak, tapi bergaul karib dengan orang yang rendah hati. Di hari-hari seperti begini, kami mau katakan, ayo, jadilah orang yang rendah hati. Di dalam Alkitab ada dua contoh. Yang pertama Daud orang yang rendah hati. Tapi contoh yang kedua Saul orang yang sombong. Punya kelemahan. Tapi waktu ditegur mau bertobat. Tapi Saul tidak mau bertobat. Haleluya, sombong. Kami mau katakan, kenapa Daud selalu berhasil? Orang yang rendah hati. Ada tiga ciri orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati mau ditegur. Orang yang rendah hati mau mengakui kesalahan. Orang yang rendah hati, dia mau belajar. Kalau sifat itu ada dalam kehidupan kita, kami mau katakan memang tidak mudah, tapi bukan tidak ada jalan. Karena Yesus jalannya, saudara akan menikmati kasih karunia Tuhan. Dan itu cukup bagi kita, karena percaya atau tidak, kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang dunia katakan. Terlalu banyak rumor di luar sana. Apa yang akan terjadi di 2022? Kami mau katakan, tutup kupingmu. Ya, engkau harus lebih percaya pada Tuhan dan firman. Cukup. Engkau harus lebih percaya pada Tuhan dan firman. Rendah hati. Kalau Tuhan bilang maju, maju. Kalau Tuhan bilang bertobat, bertobat. Kalau Tuhan bilang ayo, ya berhenti, berhenti sejenak. Kalau itu ada, bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Jadi, ya pentingnya perencanaan, ya supaya saudara dan saya jauh daripada kegagalan, tapi dekat dengan keberhasilan. Untuk itu, saudara dan saya, libatkanlah Tuhan dalam seluruh aspek. Yang kedua, andalkanlah Tuhan dari perkara yang kecil sampai yang terbesar. Yang ketiga, jadilah orang yang rendah hati. Kalau kebenaran ini ada, saudara nggak perlu takut. Ya, janji Tuhan iya dan amin. Walaupun tidak mudah, tidak gampang, tapi Immanuel, dia menyertai kita. Bacalah kisah tentang Yusuf. Karena Immanuel, Tuhan menyertai dia. Di tempat-tempat yang sulit sekalipun dia menjadi kesaksian dan ada solusi.
Di penjara Tuhan menyertai. Ya, di sana dia berdampak. Dan itulah kehidupan Kristen yang sejati. Karena itu kami mau ajak kita harus lebih percaya pada Tuhan dan firman. Tolak semua ya ramalan-ramalan tentang 2022. Engkau harus lebih berpegang dan melakukan firman Tuhan. Kalau itu yang kau lakukan, engkau tidak perlu khawatir dan takut. Karena Tuhan kita hidup dan sudah terbukti. Nyawanya saja dia beri bagi kita. Mati saja dia mau bagi kita. Sorga yang tadinya tidak mungkin jadi pasti bagi kita yang percaya pada Yesus. Karena itu kami mau katakan, ayo jadilah orang yang rendah hati dalam kehidupan ini. Yang terakhir, pentingnya perencanaan. Yang keempat, terus perlengkapi diri kita. Ya, upgrade terus diri kita. Ya, percaya atau tidak, salah satu musuh daripada kemajuan adalah merasa puas. Ya, merasa puas. Kami mau tekankan buat kita, saudara dan saya harus jadi orang yang rendah hati, mau mengupgrade diri kita. Praktekkan ini, upgrade terus diri kita supaya kita tetap up to date. Kami ingin kita lihat Alkitab kita, 2 Petrus 1 ayat yang kelima, dikatakan demikian. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Open-minded. Terus upgrade dirimu, upgrade dirimu, upgrade dirimu. Terus perlengkapi. Sekolah boleh berhenti, tapi belajar tidak boleh berhenti. Sepanjang hidup kita harus ada kemauan terus memperlengkapi diri. Kalau itu yang kita lakukan, bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Pentingnya perencanaan. Ini merupakan Senin terakhir untuk kita di 2021. Senin depan kita sudah ada di 2022. Kami berdoa biar firman yang kita dengar memberikan iman, pengharapan, semangat dalam kehidupan kita, bahwa tetap ada harapan buat orang percaya. Ada 4 hal yang kami mau ulangi tentang pentingnya perencanaan. Yang pertama, libatkan Tuhan. Yang kedua, andalkan Tuhan. Yang ketiga, rendah hatilah. Dan yang keempat, perlengkapi diri terus menerus. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita masih punya waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kami mau tantang kita, kalau kita belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, belum pernah menerima Dia, malam ini kami mau tolong saudara, asalkan saudara mau mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Kami percaya keselamatan yang dari Tuhan menjadi milik bagian kita. Yang kedua yang kami mau sampaikan untuk kita adalah kita mau berdoa buat yang sakit, yang punya beban. Yang ketiga yang kami mau lakukan, kita mau berdoa syafaat. Ada banyak pergumulan yang sedang terjadi hari-hari ini, dan kita mau ambil bagian untuk mendoakannya, menabur doa. Dan kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Kita tunduk kepala, letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, saya menerima firman di malam hari ini.
Saya sadar, saya orang berdosa, yang sering kali berbuat dosa, yang menyakiti akan hati Tuhan. Malam ini saya mau bertobat. Saya mau meninggalkan dosa saya dan cara hidup saya yang salah. Kasihanilah saya Tuhan, karena saya sadar dosa saya membawa saya kepada penghukuman, kebinasaan. Saya minta belas kasihan daripada Tuhan. Saya serahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya undang, masuklah dalam hati saya. Dengan kesadaran penuh, saya menerima malam ini Tuhan Yesus menjadi juru selamat Tuhan atas seluruh kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau kita punya beban, apapun beban kita. Kalau kita punya sakit, apapun sakit kita, Yesus jadi jawabannya. Bagi kita yang punya beban, taruh kedua tanganmu di dadamu. Kalau kita sakit, taruh tanganmu satu di bagian tubuhmu yang sakit, dan angkat tanganmu satu ke atas. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Malam ini malam mujizat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Engkau berjanji akan memberikan kelegaan. Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan kedua belah tangan mereka di dada mereka karena pergumulan yang berat. Hamba berdoa apapun masalah pergumulan mereka, Engkau berkata sudah selesai. Kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung-gunung dalam kehidupanmu. Aku mengorakkan semua masalah dalam hidupmu. Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup. Dia ratakan gunung, dia timbun lembah. Dia rubah padang gurun jadi taman Eden dalam hidupmu. Awan gelap berlalu, ada terang Tuhan yang menuntun kehidupanmu. Diberkati hidupmu secara rohani dan jasmani. Tuhan jadi jawaban buat kehidupanmu. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat mereka yang sakit, yang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya tubuh kami baik Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau. Oleh biru-biru Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kami di kayu salib. Menebus kami dengan sempurna. Dosa, penyakit, kutuk kami sudah diambil. Kami mempercayainya. Kami terima apa yang Yesus katakan. Oleh bilut-bilutnya kami disembuhkan. Tuhan, hamba berdoa buat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV. Di tahun 2022 ada keberhasilan, ada kemenangan, ada iman, ada pengharapan. Ya, cinta Tuhan yang berkobar-kobar, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto, Panorama MGK. Kami berdoa Engkau memberkatinya naik bukan turun. Biarlah Tuhan partner kami ini boleh sukses di 2022. Panorama MGK maju. Terima kasih Tuhan semua yang menyaksikan acara ini, baik itu di rumah, di jalan, di LP, di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Kami berdoa, terima pertolongan Tuhan, terima kekuatan penghiburan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.